Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang proses awal budidaya ikan lele dalam galon ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin budidaya ikan lele dalam galon, teman-teman menonton channel yang tepat ya. Tontonlah dan simak video ini dari awal hingga sampai akhir, karena kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang proses budidaya ikan lele dalam galon dari tahap awal persiapan sampai panen ya. Jadi dalam proses budidaya ikan lele dalam galon, hal yang pertama yang kita harus mempunyai adalah tentunya adalah galon bekas lele mineral bekas ya. Jadi galon bekas ini kita manfaatkan menjadi media untuk budidaya ikan lele ya. Nah, tentunya dari teman-teman banyak sekali yang bertanya di channel saya, Bang, untuk satu galon itu masing-masing diisi berapa ekor ikan lele sih? Nah, satu galon ini tips dari saya itu saya isi sekitar 15 ekor ya. Nah, dari banyaknya teman-teman ada juga yang bertanya ataupun berkomentar seperti ini, Bang, kok ada yang berani tebar mungkin ratusan ekor ataupun 50 ekor. Nah, untuk teman-teman kalau mengikuti channel saya, silakan ikutilah setiap prosedur yang saya sampaikan. Nah, apabila teman-teman mengikuti channel yang sebelah, mungkin silakan ikuti dari prosedur yang di sebelah sana ya. Karena setiap petani mempunyai cara dan metodenya masing-masing. Supaya teman-teman tahu, silahkan tonton video saya. Nanti saya akan jelaskan kenapa alasan saya untuk tebar ikan lele itu kok 15 ekor ya. Nah, jadi dalam proses budidaya ikan lele teman-teman ya, tips dari saya yang pertama, ketika teman-teman membeli bibit, belilah bibit ikan lele di tempat yang terdekat dari teman-teman. Walaupun harganya agak mahal sedikit ya, tidak masalah ya. Dan yang kedua, pastikan ketika teman-teman membeli bibit, kita cek kondisi bibit tersebut. Apabila ikan ada bintik-bintik putih ataupun luka ataupun menggantung dan kumisnya mengeriting, maka teman-teman mending dipending terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa menanyakan di petani. Apabila si petani bilang ini aman, maka teman-teman harus wajib meminta garansi ya. Itu akan jauh lebih bagus ya, tergantung sesuai akadnya ya. Nah, tips dari saya itu kan tujuannya supaya ketika teman-teman membeli bibit itu kan bibitnya itu yang dibeli itu sehat, tidak sakit ya. Dan untuk awal tebar, ketika kita tebar di galon, itu baiknya kita tebar pada pagi ataupun sore hari, itu jauh lebih bagus. Nah, untuk mengenai tentang tempat media ya, bagusnya kita tempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Karena apa sebabnya saya sarankan untuk ditempatkan di tempat yang teduh, karena tujuannya supaya ikan lele itu tidak kepanasan secara langsung, karena medianya transparan sehingga sinar matahari jika masuk itu air akan hangat bahkan panas ya, dan itu bisa mengakibatkan kematian massal pada ikan lele tersebut ya. Setelah teman-teman tebar pada pagi ataupun sore hari, apakah kita langsung bisa kasih makan? Jawabannya tidak ya. Kita kasih makan selang 5 ataupun 4 jam kemudian. Itu jauh lebih bagus supaya ikan lele beradaptasi terlebih dahulu ya. Nah, untuk teman-teman ketika budidaya ikan lele dalam galon, tips dari saya, setelah kita tebar, awal tebar ya, kita setelah 1 minggu kemudian kita harus melakukan proses pergantian air ya. Dalam proses pergantian air ini sangat penting sekali teman-teman harus lakukan, karena di 1 minggu pertama sampai berikutnya itu biasanya kita lakukan pergantian air, penyortiran, dan juga pembersihan media galon ya. Dan ada juga lagi adalah proses pengurangan jumlah ikan. Nah, semua ini ada tujuannya ya, dan akan saya sebutkan. Yang pertama, proses pergantian air. Tujuannya supaya bakteri ataupun jamur tidak melekat pada media galon, sehingga ikan yang teman-teman budidayakan itu tidak mudah terserang penyakit ataupun jamur. Yang pertama ya. Dan yang kedua, penyortiran. Penyortiran ini tujuannya sebagai supaya ikan lele kita itu seragam, tidak besar kecil. Apabila ikan tidak kita sortir, biasanya yang besar akan memangsa yang kecil. Angka kanibalisme akan semakin tinggi. Dan yang ketiga adalah proses dalam pengurangan jumlah ya. Dalam proses pengurangan jumlah, tujuannya supaya ruang gerak ataupun ruang lingkup ikan lele yang di media galon ini itu jauh lebih longgar, sehingga ikan akan cepat dalam proses pertumbuhannya ya. Jadi tidak terlalu
sempit ya. Apabila teman-teman tebar padat mungkin 100 ekor ataupun 50 ekor, coba teman-teman bayangkan kalau ukuran besar apakah muat ya. Teman-teman bisa pikirkan sendiri ya. Lalu yang teman-teman harus ketahui selain dari proses dari yang saya sampaikan tadi adalah kita harus mengetahui jenis pakan yang kita gunakan untuk ikan lele kita. Karena mengingat pakan yang kita gunakan terkadang tidak sesuai untuk ikan lele yang kita budidayakan ya. Nah, pakan yang bagus adalah pakan yang kita beli di toko ikan ataupun khusus untuk pakan ikan lele ya. Jadi pakan pelet istilahnya ya, saya sebutkan pakan pelet. Jadi pakan sesuaikan, ada beberapa jenis pakan pelet dari pakan bibit, lele remaja sampai konsumsi. Kita beli pakan yang khusus untuk bibit. Nah, untuk teman-teman dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Di antaranya adalah kita harus sering memantau kondisi ikan lele kita. Apabila mungkin kita bekerja, pulang dari kerja kita cek kondisi ikan. Dan apabila ikannya sakit, maka kita hentikan dalam proses pemberian pakan dan kita berikan garam grosok dengan bertujuan sebagai memberikan antibiotik secara alami supaya ikan tidak terserang penyakit ataupun jamur ya, menghindari dari mencegah dari kematian pada ikan lele tersebut ya. Nah, untuk teman-teman juga dalam proses budidaya ikan lele dalam galon, mungkin ada hal yang teman-teman sering sekali pertanyakan, apakah budidaya ikan lele di media galon itu benar-benar bisa kita lakukan ataukah hanya sekedar settingan. Jadi teman-teman ya, budidaya ikan lele di media galon ini memang benar-benar bisa kita lakukan. Tentunya harus mengikuti prosedur dan cara yang saya sampaikan tadi ya. Terkadang dari banyaknya teman-teman itu ada yang bertanya mengenai tentang Bang, apakah budidaya ikan lele dalam galon itu menggunakan probiotik ataupun antibiotik jenis tertentu? Jawabannya tidak ya teman. Kenapa saya jawab tidak? Karena budidaya ikan lele dalam galon, apabila saya menyarankan teman-teman menggunakan probiotik ataupun antibiotik, itu biasanya akan mempersulit teman-teman ya. Karena apabila kita menggunakan probiotik ya mungkin ataupun antibiotik, itu harganya sendiri sudah lumayan ya, sekitaran 35.000 bahkan lebih ya. Maka dari itu ketika saya mempraktekkan ataupun memberikan edukasi budidaya ikan lele dalam galon, itu tidak pernah saya menyarankan untuk memberikan memberikan probiotik ataupun antibiotik ya. Nah, cukup ketika teman ikannya mungkin sakit ya, kita berikan garam grosok ataupun kalau mungkin sakitnya parah kita bisa memberikan obat super tetra ya untuk ikan lele kita teman ya, supaya ikannya itu cepat sembuh ya. Karena dalam obat super tetra itu ada kandungan antibiotik yang bisa menyembuhkan ikan lele ya. Nah, dalam proses budidaya ikan lele juga untuk teman-teman dalam proses pembersihan media galon ini sangat penting sekali kita lakukan, mengingat ketika kita tidak membersihkan media galon itu akan mengakibatkan bakteri ataupun jamur dia melekat pada media tersebut, sehingga besar kemungkinan ikan akan terserang penyakit ketika usia dewasa ya. Jadi saya harap teman-teman memahami. Jadi kadang kan ada yang bilang punya saya tidak saya pernah bersihkan dari awal tebar sampai besar bang. Nah, jadi lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati teman. Jadi kalau ukurannya sudah mau panen, kalau sudah terserang penyakit, siapa yang mau disalahkan ya. Jadi eman-eman saja ya, kita lakukan prosedur yang sesuai aja ya. Dalam proses pemberian makan kita berikan dengan jumlah yang sesuai porsi, jangan berlebihan ya. Dan juga berikanlah pakan pada ikan lele sehari 3 kali. Dalam proses pergantian air kita lakukan seminggu sekali ya, dan juga kita memang harus bersihkan dengan menggunakan sikat ya, dengan bertujuan supaya media galonnya itu bersih dan ikannya itu mudah kita pantau ya, apakah sehat ataupun sakit. Jadi ketika kita melihat ikannya itu sehat ataupun seperti ini ya, pasti ini bisa menjadi hiburan untuk kita sendiri teman-teman. Jadi berbeda jika kita melihat media galonnya itu gelap ya, jadi kita tidak bisa memantau kondisi ikan di dalam galon. Nah, untuk teman-teman, budidaya ikan lele dalam galon ini sebenarnya sangatlah mudah sekali kita praktekkan dan juga kita
aplikasikan dimanapun tempatnya, yang penting sesuai dengan prosedur yang saya sampaikan tadi ya. Dari mulai penyortiran, pemberian pakan ya, kita sesuaikan yang saya sampaikan tadi supaya pertumbuhannya itu maksimal dan juga cepat ya. Oke, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kandang Nusantara, selamat mencoba dan dipraktekkan. Oke teman-teman ya.